Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas praktikum peleburan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fajrin Muhammad Fijar dengan nomor induk mahasiswa 218102006. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai operasional tanur induksi. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, proses persiapan. Yang kedua, proses memasukkan material. Yang ketiga, kendala dan cara mengatasinya. Yang keempat, cara mematikan tanur induksi. Oke, kita langsung saja ke poin yang pertama mengenai proses persiapan. Di sini ada bersihkan area tempat kerja. Nah, ini harus dilakukan untuk membuat operator nyaman bekerja di tempat itu. Yang kedua, siapkan mesin induksi ya. Yang ketiga, siapkan alat. Alatnya itu berupa timbangan, terus besi panjang itu buat ngaduk si cairan, dan bisa juga dipakai untuk membuang terak. Yang keempat, siapkan bahan baku dan bahan pendukung. Untuk bahan bakunya berupa scrap, pig iron, dan karbon. Untuk bahan pendukungnya bisa silikon, mangan, dan inokulan. Yang kelima, cek mesin, sirkulasi air, repair tanggul tanur, dan selang BCL. Nah, kalau soal pengecekan ini wajib dilakukan karena pada saat proses peleburan berlangsung itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kerusakan mesin, kalau enggak di sirkulasi airnya gitu kan. Nah, untuk menghindari itu sebelum pemakaian harus dicek, wajib cek. Yang keenam, nyalakan tanur induksi. Nah, untuk menyalakan tanur induksi, yang pertama itu nyalakan panel kelistrikannya. Yang kedua, nyalakan pompa air, lalu hidupkan panel-panel tanur induksi. Nah, ada di situ putar full ke on ya. Di situ ada putar full ke on. Lalu tekan tombol on 1, lalu tekan tombol start 2. Di situ tuh ada. Nah, setelah itu tanur induksi akan menyala. Oke, kita poin yang kedua. Itu proses memasukkan material sampai siap tapping. Yang pertama memasukkan bahan dasar yang tadi sudah disiapkan. Nah, yang kedua tuh pemanasan awal selama 15 menit dengan pemberian beban 10 kW. Pemberian beban dinaikkan 60 sampai 120 kW. Nah, untuk mencairkan bahan dasar yang tadi dimasukkan. Nah, setelah bahan mulai mencair, masukkan bahan selanjutnya. Lalu penambahan beban 120 sampai 190 kW. Nah, itu tuh udah full power ya, sehingga seluruh bahan mencair. Terus masukkan bahan paduannya. Lalu ukur temperatur cairan sebelum pengambilan sampel. Nah, itu tuh harus ya. Terus yang kedelapan, pengambilan sampel, kemudian periksa komposisi. Nah, setelah pengambilan sampel itu ntar dibawa ke laboratorium, bisa diperiksa komposisinya berapa, sesuai enggak sama apa yang diinginkan. Nah, penahanan temperatur sedikit di atas temperatur didih dengan pembebanan 60 kW. Lalu lakukan koreksi apabila komposisi belum mencapai target. Nah, misalkan karbonnya kurang tuh di komposisi itu tuh, tambahin lagi gitu. Sampai atau komposisi yang lainnya kurang, bisa ditambah lagi. Terus naikkan temperatur sampai temperatur tapping.
kalian tuh mau tapping di temperatur berapa? Kalau memang temperatur segitu misalkan ya, naikkan temperatur sama temperatur tapping. Nah, setelah dinaikkan, kalian siap untuk tapping. Oke, next yaitu kendala dan cara mengatasi. Nah, untuk kendalanya, selama saya praktikum peleburan ya, peleburan tanur induksi di CV-CV terdekat kampus, saya tidak menemukan apa, tidak menemukan kesalahan-kesalahan atau kendala-kendala di situ, karena kalau soal mesin itu tuh emang ya dari awal tuh udah dicek, jadi lancar dari awal sampai akhir. Makanya di sini saya mengangkat tingkat bahayanya yang sangat besar. Kenapa tingkat bahayanya sangat besar? Karena tanur ini mengeluarkan energi listrik yang sangat besar juga dan asap yang dapat membahayakan kesehatan operator. Nah, untuk cara mengatasinya, operator harus menggunakan safety first ya. Soalnya ini kan sangat bahaya bagi kesehatan operator. Nah, si CV atau si industri juga harus menyiapkan safety-nya seperti sarung tangan, baju anti panas, dan masker. Nah, itu masker sangat sangat dibutuhkan ya, karena yang namanya asap itu kebanyakan menyerangnya sistem pernapasan. Oke, cara mematikan tanur induksi. Nah, cara mematikannya di sini ada matikan panel-panel yang tadi itu dimatikan, dinolkan. Terus putar saklar off. Tadi putar saklar on, sekarang dibalikin. Nah, setelah itu matikan setelah 8 jam tuh, tungguin sampai 8 jam, matikan pompa airnya. Yang ketiga, bersihkan terak atau kotoran pada tungku. Nah, hal itu harus dibersihkan supaya ntar pas nge-repair tungku tuh gampang, nggak, nggak terhalang si teraknya atau kotorannya. Yang keempat, bersihkan area kerja. Nah, untuk bersihkan area kerja kan tadi juga di awal mau bekerja dan akhir bekerja tuh dibersihkan. Nah, itu tuh supaya apa ya? Supaya nyaman aja kelihatannya. Apalagi yang beragama Islam tahu kan, kebersihan sebagian dari iman gitu. Nah, untuk referensinya saya membuat video ini, membuat PPT ini, referensinya melihat dari buku induksi Wikipedia dan beberapa CV selama saya praktikum peleburan. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang tidak jelas atau kata-kata yang tidak dimengerti. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.